Terima kasih Anda masih bersama kami. Segmen ini salah satu segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yakni memberikan kesempatan bagi para kedua pasangan calon untuk saling bertanya. Waktu bertanya adalah 1 menit, kemudian waktu menjawab seperti biasa 3 menit. Untuk pertanyaan pertama saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah pasangan calon nomor 1 menyampaikan visinya adalah Solo Kota Jasa. Sedangkan kita punya acuan Perda nomor 10 tahun 2001 Solo Kota Budaya. Sedangkan dalam penjabaran visi dan misi tersebut tidak menyentuh satupun bicara masalah jasa. Mohon untuk ditanggapi. Masih ada sisa 30 detik sudah atau cukup? Baik. Pasangan nomor urut 1, waktu Anda 3 menit untuk menjawab. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Kami mengharapkan Solo Kota Jasa, Solo Kota Budaya. Dari pasangan nomor urut 2 tadi menyampaikan salah satunya misinya itu ialah wareg. Kita tidak bisa berpikir tentang budaya kalau perutnya itu lapar. Makanya yang pertama kami inginkan Solo ini kota jasa dulu, baru berbudaya. Kita akan ubah perda itu kalau perlu, karena kita mempunyai untuk itu semuanya. Hanya kota jasa, Solo kota budaya. Yang kedua, kita sudah saya sampaikan daya saing itu merupakan jasa, bukan yang lain. Kalau kita berbicara daya saing, di situ ada produk, di situ ada sumber daya manusia, di situ ada sistem. Itu sudah terangkum di dalam prioritas kami. Silakan Pak Presiden. Terima kasih. Pertanyaan dari pasangan Pak Rudi Purnomo. Visi adalah apa yang akan kita lakukan ke depan jika kami menang, dan mengingat Solo itu tidak punya potensi sumber daya alam yang bisa dilakukan oleh Solo untuk memaksimalkan pendapatan untuk mensejahterakan warganya ke depan adalah melipat gandakan fungsi sebagai kota jasa itu dengan servis dan pelayanan yang baik, sehingga investor datang, komoditas dari luar Solo untuk keluar juga terlebih dulu masuk Solo, dan demikian juga sebaliknya. Itu yang kami maksud dengan sebagai Solo Kota Jasa. Dan hanya dengan itu, karena Solo memang bukan kota atau sebagaimana satelit yang ada di luar Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali yang punya sekian banyak sumber daya alam, sehingga satu-satunya cara adalah memaksimalkan fungsi Solo sebagai kota jasa. Dari keseluruhan apa yang kami sampaikan pada misi yang 8 yang kemudian kami ringkas jadi 4 itu adalah semua pendapatannya bisa kita raih, bisa kita jalankan semua itu dari pajak retribusi yang merupakan hasil dari Solo Kota Jasa. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 1. Sekarang waktu Anda untuk bertanya untuk pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, salah satunya kota itu harus ramah investasi. Cara-cara agar supaya kota itu ramah investasi, maka harus mengaplikasi yang namanya one stop service, one day service, dan online service. Saya mohon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan. Waktu Anda untuk menjawab pasangan nomor urut 2 adalah 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengelolaan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, ramah investasi, tentunya yang pertama adalah prosedur pelayanan yang jelas. Dan keterbukaan prosedur pelayanan ini merupakan salah satu upaya. Yang kedua adalah waktu penyelesaian. Yang ketiga, produk daripada pelayanan itu sendiri, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilayani, yang melayani oleh masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Yang keempat adalah biaya pelayanan. Biaya pelayanan merupakan salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan yang utama. Yang kelima adalah sarana prasarana dalam memberikan pelayanan. Dan yang keenam tentunya kompetensi petugas pemberi pelayanan untuk ramah investasi ini, baik mulai dari masyarakat, pemerintah, dan legislatif itu merupakan salah satu segitiga emas yang mestinya harus kita sinergikan untuk memberikan rasa nyaman, aman terhadap investor yang akan masuk ke Solo dan akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat kota Solo yang sama-sama kita cintai. Karena hakikat hidup kita bahagia apabila hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Silakan Pak Pur, Wakil Wali Kota untuk menambahkan. Terima kasih. Kita wajib dan harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada investor. Bahkan tidak hanya one day service, mungkin 1 hour service harus kita lakukan demi pelayanan yang maksimal kepada investor. Dan yang kedua, juga kita harus bantu apa problemnya investor di kota Surakarta ini. Ya, kalau kita terbuka memberikan pelayanan yang seperti itu, saya yakin investor akan berdatangan di kota Surakarta. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Masing-masing telah menjawab dan masing-masing telah memberikan pertanyaan. Nanti di segmen selanjutnya akan lebih seru lagi dikarenakan selain memberikan pertanyaan, mereka juga akan memberikan tanggapan dan juga menjawab dari tanggapan itu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Debat Terbuka.